Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanken Mahani, biasa dipanggil April, dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan topik yang berjudul Climate Change dalam hubungan internasional. Pada dekade terakhir, isu lingkungan mendapat perhatian luas masyarakat dalam studi keamanan. Pemicunya adalah pemanasan global. Isu ini berkembang sejalan dengan perubahan paradigma keamanan yang sebelumnya berfokus ke negara menjadi bergeser kepada manusia. Gaya Indonesia sekarang bisa kita lihat dengan mata kita dan juga bisa kita rasakan betapa banyaknya perubahan-perubahan akibat pemanasan global yang mengancam kelangsungan keamanan lingkungan dan hidup manusia, yang telah mendorong berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah-masalah ini, yang dalam konsep sekuritisasi lebih dikenal dengan sebutan securitizing actors. Untuk mengendalikan langkah nyata, mereka melakukan securitizing move dengan menggaungkan dampak bencana-bencana yang terjadi di luar kendali manusia. Kejadian-kejadian semacam ini memerlukan respon darurat yang pengambilan keputusannya dilakukan di luar mekanisme normal yang selama ini dijalankan. Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dioksida, dan CFC, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer. Untuk menghindari ancaman pemanasan global tersebut, berbagai pihak telah mengagendakan upaya sekuritasi. Agenda inilah meliputi berbagai penelitian yang dilakukan ilmuwan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA Goddard Institute for Space Studies, terjadi kenaikan suhu rata-rata 80%. Saat ini, perpolitikan di dunia tidak lagi hanya terfokus dalam hubungan antar negara, tetapi isu lingkungan dan perubahan iklim global pun menjadi isu panas dalam hubungan internasional. Global climate change atau perubahan iklim global saat ini menjadi salah satu topik yang perlu diperhatikan oleh seluruh negara di dunia karena menjadi sebuah tanggung jawab yang harus diemban bersama. Negara-negara di dunia kini juga mulai membuat kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan yang memungkinkan aktivitas manusia, terutama bidang ekonomi, berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan pencegahan memburuknya perubahan iklim. Berbagai inovasi pada teknologi pemanfaatan energi saat ini dilakukan oleh beberapa negara, terutama Jepang, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, salah satu sosok yang mengembangkan teknologi untuk mengubah suatu energi alami menjadi energi lainnya. Dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global mendorong aktor-aktor internasional untuk bekerja sama lintas batas negara. Tidak hanya negara, aktor-aktor non-pemerintah, terutama individu, juga terlibat dalam usaha mengatasi dampak buruk pemanasan global ini. Ini terjadi karena ia lebih dekat dengan problem pemanasan global yang selama ini tidak dianggap sebagai isu politik tingkat tinggi. Daya jangkau masyarakat terhadap masalah ini lebih dekat jika dibandingkan dengan isu politik tingkat tinggi, khususnya militer. Sebaliknya, negara akan lebih dekat dengan isu keamanan militer dibandingkan masyarakat pada level individu. Isu pemanasan global semakin menjadi ancaman kehidupan manusia karena berdampak langsung terhadap lingkungan sebagai ruang lingkup. Oleh karena itu, individu memiliki tanggung jawab moral lebih besar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Jika dibandingkan dengan masalah politik tingkat tinggi, persepsi masyarakat akan pemanasan global yang berdampak buruk pada segala aspek kehidupan dan mengancam peradabannya, dan semakin menegaskan bahwa keamanan manusia tak lagi dipahami konteks batas negara. Perspektif tentang keamanan manusia ini membuat studi hubungan internasional dapat menjelaskan persoalan dalam dinamika kehidupan individu dan masyarakat, dan juga menjadi aktor dalam bidang ini. Persoalan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman menuntut studi hubungan internasional tak lagi hanya berpusat pada negara. Pergeseran perspektif ini dapat mendekatkan akademi ilmu hubungan internasional pada objek yang dipelajarinya, tidak seperti sebelumnya ketika studi tersebut fokus pada negara sehingga membuat akademisi mempelajari objek di luar dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.